Ya suruh siapa beli yang nggak bisa dinikmatin. Balik aja yuk, balik aja yuk. Itu aja udah disiapin. Emang disiapin buat kita? Bukan buat cari orang lain yang si kopi banget. Katanya cepet tanyain. Tanyain, Darel. Ayo di dia. Mana. Ayo ngajak ke kopi. Kurang ngata. Ini namanya blooming Kak. Itu kopi yang pertama disiram, kelihatan kayak gini. Itu buat ngeluarin karbon dioksida. Gitu. Baru dituangin semuanya, didiemin 5 detik. Nah ini lihat yang buinya itu. Itu namanya French press. Yes betul. Kamu jago. Enggak ada soalnya. Oh. Terus didiemin selama 4 menit biar si kopinya menyatu sama air. Jadi kita pakai kalau buat kopi tasting, buat nikmatin kopi itu ada 4 tahapan. Jadi dari freshness dari kopinya. Jadi kopi kalau selama di grind nih kayak tadi yang ini tuh di grind namanya. Jadi setelah dibuka dari kemasan tuh 7 hari freshnessnya. Habis itu lanjut ke waternya tuh harusnya udah difilter, nggak berbau, nggak berwarna. Habis itu baru ke grind size, tergantung kakaknya punya apa. Misalkan punya petrol, punya chip make gitu, pakai ini bisa. Terus ada water proportion tuh ngaruh. Jadi kalau dari 1 biji kopi ini bandingan airnya 18. Jadi ini tadi pakai 20 gram, airnya 360. Jadi kalau airnya itu harus air panas banget atau Benar, jangan kalau bahasa Sunda nama balui. Nah, jangan itu teh ngaruh terasa. Terus kalau di Starbucks kopinya tuh always harus selalu Arabica. Kenapa Arabica? Karena Arabica tuh ngeluarin flavor. Kalau Robusta tuh kayak kopinya kopi hitam yang kopi saset, terus gak enak. Kalau Robusta tuh ada flavornya, jadi tiap daerah tuh beda rasanya. Jadi kalau kopi itu tergantung tanaman di sekitarnya Kak. Kalau kita baunya dari Kenya, pasti baunya kayak gini nih. Cium aja. Nah, baunya ada mint citrus, ada lemonnya, ada Rasanya juga asam juga. rasanya berpengaruh. Rasa kopi itu tergantung dari tanaman yang ada di sekitarnya. Terus sejarahnya kopi pertama ditemukan itu pada abad 19 dari Ethiopia, keturunan dari Afrika Timur. Jadi ceritanya tuh si pengambala kambing dibawa kambingnya ke gunung, si kambingnya yang makan kopi. Terus pas malam tuh si kambingnya lebih aktif, terus gak bisa tidur. Dari situlah ditemukannya kopi diminum sama kita. Dulu tuh ini tuh makanan di Ethiopia tuh dibuat sayur Kak. Jadi ini Kak, kita pakainya kayaknya yang udah dicium gitu. jangan dimakan, jangan bukan cipocip. Terus
kopi itu berasal dari ini. Nama kopi itu dari orang Arab. Karena orang Arab kan sering dagang nih. Jadi dinamainya kopi. Dalam Arab itu kuah. Kuah itu artinya ini minuman berenergi. Dan itu minuman yang sangat terkenal pada dulu. Kalau dulu nih AA nggak punya kopi di rumah, bisa disebut ini suami durhaka gitu. Soalnya di rumah tuh nggak punya kopi dulu di rumah. Di zaman Yunani itu disebutnya suami durhaka. Itu udah 4 menit. Press saja. Kenapa kan disebut suami durhaka? Ya karena kopi itu adalah ini komoditas utama. Jadi udah kayak inilah, kayak iman dan takwa. Nah, itu kopinya. Tapi bukannya di Arab lebih ini tren teh ya? Lebih sering teh. Dulu kok kopi, belum kopi. adanya teh. Boleh dicium dulu Pak. Kopinya. Ini namanya di smell. Pakai 3 jari tutup si kopinya. Nah, gelasnya baru dicium. Ada aroma apa Kak? Itu pakai medium roast. Kalau medium roast itu enaknya kopinya dibuat dingin. Kalau dark roast kopinya dibuat panas. Lebih enak. Habis dimel di serut Pak. Bahasa Sundanya di serumbut. Di serumbut, habis itu dinaikin ke atas langit-langit dan dimakan baru. Ya, ada rasa apa Kak flavornya? Mau nambahin dikit nih Kak, jadi kalau kita nih senang ngopi ya, kalau kakaknya senang ngopi, pas kopinya panas itu, enaknya ruput itu harus ada bunyinya Kak. Jadi salah satu fungsi bunyi itu supaya dia tuh meminimalisir panas. Jadi kan ini panas, pas kita minum tuh lidah kita tuh biar nggak terlalu kebakar. Jadi mungkin kalau kakaknya ruput boleh sambil bunyinya nggak apa-apa. Tingkat asid ini Pak, asid itu tuh tingkat keasaman, asam, sama ada bodinya di sini nih, ada yang ganjel, itu namanya body lah. Ada yang mau ditanyain Kak? Ya, keren. Jadi mau nambahin lagi nih Kak, kayaknya ini kan dianya ada punya flavor buah nih, Iya. kayak cherry, terus dia lebih kompleks sehingga tingkat acidity-nya itu bisa tinggi. Nah, kenapa di sini kita ada lemon juga? Ini tuh untuk ngegambarin sama untuk ngedevelop aroma sama flavor. Kalau kakak cium nih, si kopinya ini kan pasti ada aroma-aroma fruitnya nih. Nah, sebenarnya kan beberapa orang tuh masih bingung nih, ini aroma apa. Makanya kita adain yang sensory item. Misalkan kalau kakaknya bingung, ini aromanya lebih kemana, boleh diambil aja. Jadi diambil, dicium, nanti bisa kakak bandingin nih, oh ternyata si kopi kenya ini memiliki aroma yang kayak gini gitu. Jadi balik lagi kenapa tingkat acidity-nya tinggi juga, karena itu dipengaruhi oleh sistem processing metodnya lagi gitu. Nah, kalau di Starbucks sendiri kita tuh ada 3 proses metode Kak. Yang pertama ada wash, terus ada semi wash sama natural. Nah, kalau si Kenya sendiri dia di Semi natural. di wash kalau nggak salah, di wash. Nah, kalau wash itu ada proses fermentasi Kak. Jadi dia perendaman selama 36 jam sehingga membuat tingkat acidity-nya itu tinggi nih. Terus kan pasti customer juga nanya nih, Kak kenapa sih kayaknya aja nih yang punya tingkat acidity-nya tinggi?
Nah, itu tuh salah satu karakteristik. Jadi emang Starbucks itu ngebuat kayaknya ini dengan konsep memiliki acidity tinggi serta memiliki flavor yang kompleks gitu. Jadi kalau seandainya kakak ngebandingin sama kopi kita yang lain kayak espresso yang biasa dipakai untuk es itu berbanding gitu. Misalkan kalau kakak cobain espresso nih, espresso itu punya flavor karamel yang dibakar gitu kan. Dia lebih sweet sama lebih ada aroma roastingan. Sedangkan kalau kayaknya kan enggak. Jadi misalkan kalau kakak nyobain kopi Sumatera juga, kalau Sumatera sendiri dianya lebih ke spice, rempah-rempah. Karena pasti kan customer juga bingung nih, kenapa kak setiap kopi itu mereka berbeda nih, kayak Kenya lebih ke fruit, terus si Sumatera itu lebih ke spice, rempah-rempah. Nah itu balik lagi pada proses penanaman. Jadi pada saat penanaman itu si kopi ini itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya nih. Misalkan kayak Sumatera itu dipengaruhi oleh tanaman rempah-rempah, kayak ada cengkeh, soalnya itu tuh ditanam di sekitar perumahan. Sedangkan Kenya itu ditanam di daerah yang memiliki di daerah yang ditanam sama tanamannya modelnya kayak melon gitu, kayak lemon gitu. Kayak cherry ya, sehingga itu ngedevelop flavor si Kenya. Boleh dicobain lagi kan, terus nanti setelah di stop itu di kayak gimana ini Oke, di describe. Jadi kalau ngeloket itu pas kakak stop itu langsung akan sebarin kan setiap individu kan punya indera mengecap ya di lidah. Itu tuh kan ada yang bisa ngeliatin manis, asam, terus asin. Nah fungsinya untuk meloket itu agar indera kita ini ngerasain ternyata dia tuh masuk ke tingkat keasaman yang mana, ke dia sweet. Sama ini kan kayaknya Aftertaste-nya apa? Aftertaste-nya ini. apa? Aftertaste-nya. Kalau aftertaste-nya ini sebenarnya kalau seandainya ini suhunya masih panas, dia itu bakal ngeluarin rasa cherry. Jadi kalau kakak mau nyobain Kenya itu enaknya pas lagi panas terus 3 kali stop. Jadi stop pertama kan belum kerasa banget nih, kedua dan ketiga itu bakal kerasa si buahnya. Makanya kan si Kenya ini dibilang kompleks karena emang flavornya itu lumayan banyak. Terus kenapa dia medium roast juga? Karena rata-rata yang medium itu lebih mudah untuk ngeluarin flavor. Terus kenapa kita pakai metodenya coffee press juga? Karena cuman coffee press yang bisa ngedevelop semua rasa. Misalkan kalau kakak pakai Chemex nih, kalau Chemex itu kan dia cuma fokus untuk body. Terus V60 dia untuk acidity nih. Jadi mereka hanya ngebangun satu karakter aja, develop untuk satu karakter. Sedangkan untuk coffee press itu dia ngebangun semua karakter. Jadi kayak kakak pengen nyobain kopi yang lain itu yang bagus itu ya pakai coffee press karena kita bisa ngerasain nih, oh ternyata si kopi ini tuh dianya lebih ke arah mana untuk flavornya. Sama misalkan nih kalau kakaknya senang kopi ya, itu tuh kalau nyobain kopi itu lebih baik ketika masih panas. Jadi 20 detik setelah kita press itu tuh waktu terbaik kita nyobain kopi. Kenapa nih? Karena ketika si suhunya turun, otomatis tingkat acidity dari si kopi itu bakal tinggi. Jadi kita bakal nggak ngerasain lagi apa ya, cita rasa natural dari kopi ini kayak gimana gitu. Sama misalkan kalau kita kan kadang masih bingung nih kak, kayak pas kita minum, kalau ini rasanya kayak gimana gitu. Nah di situ tuh sebenarnya ada food yang kalian makan, pairing food. Jadi emang ada beberapa food yang cocok untuk dicombine sama beberapa kopi, sehingga itu bakal ngedevelop untuk flavornya gitu. Cuman masalahnya tadi itu kita nggak sempat nyiapin makanannya kak, jadi mungkin kurang apa ya, kurang bisa untuk ngedevelop si karakter kopinya ini gitu. Biasanya kan suka ngopi apa kak di sini di Starbucks? Biasanya sih caramel macchiato ya. Kayak misalkan kita caramel macchiato itu emang ada beberapa beans yang mungkin kurang cocok untuk caramel macchiato gitu. Kalau kakak udah pernah cobain yang Brazil nih, Brazil kan dia lebih ke nati. Nah itu tuh dianya lebih cocok dipakai ke hazelnut.
Jadi kalau caramel macchiato tuh dia kurang balance. Makanya kita tuh core-nya juga espresso karena espresso itu punya flavor karamel. Jadi pas saya nyobain caramel macchiato itu bakal nge-develop untuk flavornya. Gitu. Mungkin kakak ada yang mau ditanyain lagi berat perkopian. Cok. Nggak tahu nanya apa. Misalkan kakaknya juga penasaran nih kayak kita kan ada yang kayak gin yang 250 ml ya, kayak Kolombia, Italia. Jadi di beberapa toko kita tuh ada yang punyanya itu cuma ukuran kecil yang mini. Jadi dalam satu bungkus itu ada yang 3 pieces gitu. Jadi tinggal seduh. Barangkali kalau kakaknya mau coba bisa cobain yang model kayak gitu. Misalnya kan mungkin kalau kitanya senang kopi tuh itu tuh bisa ngedevelop apa ya, kesenangan kita tentang kopi lah gitu ibaratnya. Jadi sekalian nambah-nambah wawasan kita gitu. Paling itu aja sih kan. Nah, terima kasih ya untuk waktunya. Terus kalau seandainya ada kesempatan lain mungkin kita bakal ngebahas kopi lain nih. Kalau kakaknya belum pernah nyobain yang Sumatera mungkin? Belum ya? Paling mungkin nanti di next pertemuan kita bakal ngebahas Sumatera sama kakak. Paling itu aja. Terus terima kasih untuk waktunya. Terima kasih ilmunya kak. Iya kayak. Mau ditambah nggak kopinya? Nggak usah. Kalau mau ditambah lagi. Udah. Udah. Sama kayak gini nih ya. Kalau kita lihat kan di sini tuh ada 2 warna ya. Iya. Jadi kalau seandainya untuk yang ini maaf ya, aku teh motong dulu pengen cerita dikit. Kayak yang gelap ini dianya termasuk ke dark roast. Iya. Terus yang ini tuh dia ke medium. Ya. Jadi ngebedain mereka itu di roastingannya. Kalau dark roast itu roastingannya lebih lama dan suhunya itu lebih tinggi, sedangkan untuk dark roast itu enggak. Jadi kadang kan kita juga pengen tahu nih kayak gimana sih warna si roastingan dari base-nya itu. Nah, bisa dibedain dari warnanya. Terus kalau dilihat juga tekstur yang roastingan lebih gelap itu dia bakal lebih rapuh ketimbang yang ini. Gitu. Kayak gitu. Kalau espresso dia bisa yang ini kayak Kolombia atau enggak kayaknya dia bakal lebih coklat untuk warnanya. Kayak gitu kan. Kayak gitu sih dari ketambahan ya. Ini kita bantu beresin ya Bapak ya. Makasih ya Kak. Kasih Pak.